2 tanks, some medics. We got 20 minutes at most. We don't have 20 minutes. Halo Hesters, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya si YouTuber amatir. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Last Rescue tahun 2015 yang mengisahkan 3 tentara Amerika dan seorang tentara medis cantik yang tertinggal di belakang garis musuh. So, akankah mereka selamat dan berhasil pulang? Langsung saja kita ke videonya. Let's go, pergi tuh. Film memperlihatkan beberapa pasukan Amerika yang mencoba mempertahankan posisinya terhadap desakan tentara Nazi Jerman yang mencoba memukul mundur mereka. Namun di sini seorang kapten bernama Kapten Beckett tertusuk bayonet. Back to the trees. Shit. Fall back. Tak lama kemudian pasukan di sana langsung membawanya ke tenda medis di markas mereka yang berada tak jauh dari sana. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang letnan perempuan bernama Vera. Ini dia orangnya. Dan seorang perawat cantik bernama Nancy. Karena desakan dan kepungan tentara musuh yang semakin mendekat, tentara Amerika pun meninggalkan tempat tersebut. Nancy yang sudah naik truk pun terpaksa kembali turun karena harus menyelamatkan Kapten Beckett. Nancy! They told me to get on this truck. I need you now. Come on, we'll take the next one. Hold still, Megan. What's happening, Matt? Forget it, let's go! If we don't leave now, we all die. Come on, he's fading. Let's go. Well, Hurry, Nancy, just gloves. how much time do we have? About 10 minutes, sir. Kemudian Letnan Maxwell pun menyuruh prajurit Louis untuk berjaga di depan tenda. Dan benar saja tak lama kemudian pasukan Jerman pun datang. Pada saat itu mereka tak bisa berbuat apa-apa sehingga seorang jenderal Nazi pun masuk ke dalam tenda. Sang jenderal pun meminta sang dokter untuk segera menyerah, namun perkataan si dokter membuat sang jenderal sedikit jengkel sehingga inilah yang terjadi. Doctor, please. How do you think you refuse? Saying I need you to be quiet so I can finish what I'm doing. Doctor, immediately. Close this man's wound. He will die. Kemudian setelah itu Vera pun tetap melanjutkan mengobati Kapten Beckett. We need to finish. What is your name? Vera Cornish. Vera, you have 1 minute. Setelah itu mereka pun dibawa menggunakan truk entah kemana. Namun tak lama kemudian truk mereka pun ditembaki. Dan ternyata itu adalah tentara Amerika yang mengira truk tersebut sedang mengangkut persenjataan. Dan kedua tentara itu bernama Kim dan Peace. This is American POW transport. Don't shoot. Oh yeah. Namun Kim mengatakan 2 tentara Nazi berhasil kabur. Dan benar saja 2 orang tentara Nazi itu menyerang balik mereka. Sayangnya Peace pun terkena tembakan. No. You guys didn't get them all? Nah, 2 of them ran off. Vera, stay in the truck. Come on, guys. It's a great name. Fish! Vera! Got any sulfur packs in there? Oh, look! The sulfur packs! That's 12. Hold tight, right? Kemudian setelah mengetahui rekannya tewas, Kim pun langsung menyerang tentara Nazi yang bersembunyi di balik bangkai mobil.
Kim pun langsung menyergap salah satu tentara Nazi itu walaupun dirinya harus tewas terkena tembakan dari tentara tersebut. Dan setelah menembak Kim, tentara Nazi itu pun menyerah. I surrender. I surrender. Dan ternyata dia adalah seorang kapten bernama Kapten Dietrich. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju titik evakuasi penjemputan para tentara Amerika. Kapten Dietrich pun dibawa sebagai tawanan perang. By the way, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Entah kenapa tidak menggunakan mobil tersebut, padahal di situ ada mobil dan dalam film pun tak menceritakan mobil tersebut dalam keadaan rusak. Entahlah, kembali ke alur cerita. Lelah berjalan, akhirnya mereka pun beristirahat sejenak. Namun pada saat itu tak terduga ada salah satu tentara Nazi datang. Namun tentara Nazi itu tak menyadari kalau di belakangnya ada pasukan Amerika. Ternyata dia juga datang hendak beristirahat. Kemudian ketegangan pun terjadi ketika si kampret Dietrich malah bersuara. Put the rifle down. Das ist ein Befehl. Shut up. Schieß ihn. Surrounded by Americans. That's my befehl. No, put it down. Shut up. Riuh akan hal tersebut, si kapten pun akhirnya menembak ke tentara Nazi itu yang untungnya dia seorang diri. Where's everyone else? Can't be alone, right? Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Yang kemudian mereka pun sampai di suatu rumah yang entah milik siapa. Vera dan Max pun berinisiatif meminta pertolongan kepada sang pemilik rumah. Sang pemilik rumah yang bernama Bruno pun awalnya menolak mereka, namun pada akhirnya ia mau menolong dan mengizinkan mereka untuk tinggal sementara di gudang miliknya. Qui êtes-vous? Roger, do you speak English? We need your help. I cannot help you. American? Please. Dan perlu diketahui Bruno ini tinggal sendirian setelah istrinya meninggal. Tak hanya itu, Bruno juga mengatakan kalau tentara Jerman mendirikan sebuah kamp markas yang berada tak jauh dari rumahnya, lebih tepatnya di perbatasan desa sebelah. Who's the lady? My wife. Where is she? Dead. The Germans said, comment dire, Roblox. You should not even be here. We're out of food and water. Keesokan harinya dengan kondisi si kapten yang semakin memburuk, Vera dan Max pun berdiskusi untuk mencarikannya sebuah obat. Namun karena si Bruno tak memiliki obat-obatan yang diperlukan, mau tidak mau Vera harus mencarinya ke kota. Louis, where I should go? Make us a list. I can't make a list. I need to go into town. I need to see what they have, and I'm going to get the best option there is. You boys know how to read medical labels now? Can't wear this. Kemudian setelah itu, Vera pun memutuskan untuk menyamar menjadi warga sipil dengan menggunakan baju milik istrinya si Bruno. Namun ketika Vera dan Bruno hendak pergi, datanglah dua polisi militer yang sedang melakukan patroli sehingga ketegangan pun terjadi. Louis yang juga berada di sana pun langsung bersembunyi di balik pintu. Who is it? Bruno Travet. Oui. The records are incomplete. Seems that we have a problem here. Whose are you? This is my wife. What is your name? Marco. Pada saat itu Bruno dan Vera mengaku sebagai pasangan suami istri. Dan setelah melakukan pendataan ulang dan juga pemeriksaan ke berbagai ruangan, kedua polisi militer itu pun meminta izin untuk memeriksa gudang miliknya. Monsieur Travet, please show us your barn. Dan tepat pada saat itu, kedua tentara melihat Nancy di gudang. Namun Louis langsung menembak salah satu polisi militer hingga tewas. Where the hell they come from? Foot patrol. Setelah itu Vera tetap akan melanjutkan rencananya. Yang tak lama kemudian Vera dan Bruno pun berangkat. Scene film fokus kepada Kapten dan Letnan Maxwell yang sedang membicarakan tawanan mereka yang kini bertambah menjadi dua. Tak mungkin terus-terusan membawa mereka bersamanya. Kapten Beckett meminta Maxwell untuk menangani masalah tersebut. Kemudian Louis dan juga Max akhirnya membawa kedua tawanan itu ke dalam hutan untuk dieksekusi. Namun entahlah,
Dikarenakan si pemuda Jerman itu terus-terusan merengek layaknya anak kecil yang menolak dimandikan emaknya di sore hari, Maxwell pun memerintahkan Louis untuk menyumbat mulutnya. I won't say a word. Shut up! Neil! Please, I beg you. I have a mother. Your mother. No, please, please. Shut up! That's all they son! Please, I have a mother. Nice gagging. Sorry, kid. Kemudian scene kembali ke Kapten Beckett dan tak lama kemudian suara tembakan pun terdengar. Namun pada saat itu Nancy melihat tentara Jerman datang sehingga ia dan kapten pun bergegas pergi bersembunyi ke dalam hutan. Apa balelo anjing. Sorry. Kemudian mereka pun bertemu dengan Max dan Louis. Setelah perbincangan terjadi, Louis pun diperintahkan oleh Max untuk melihat situasi yang sedang terjadi. Don't engage and don't get spotted, you got it? And you see if you can find Vera and Bruno. Dan ternyata tentara Jerman itu tak hanya membawa pasukan tapi juga membawa si Bruno. Entah apa yang sudah terjadi, namun mungkin saja ketika mereka melewati pemeriksaan di perbatasan ada yang mengenali Vera. Mungkin ini mah, tapi entahlah. Di sana Louis menyaksikan Bruno ditembak mati, namun ia tak melihat Vera berada di sana. Dan setelah itu, Louis pun langsung kembali menyusul ke dalam hutan. Karena Bruno telah tewas dan sudah dipastikan para tentara Nazi itu akan mengejarnya, Maxwell dan yang lainnya pun memutuskan kembali ke markas mereka sebelumnya yang sudah kita lihat di adegan awal film. Sesampainya di sana, Maxwell pun langsung masuk ke dalam tank untuk menghubungi pasukan penjemput. Sementara Louis diperintahkan untuk berjaga-jaga dan Nancy pun diperintahkan oleh kapten untuk memeriksa para korban, siapa tahu ada yang masih hidup. Setelah mendapatkan titik koordinat penjemputan, datanglah pasukan Jerman yang mengejar mereka. Max yang kebetulan berada di dalam tank pun langsung menembaki mereka dengan meriamnya. Plug your ears, Private. Namun ketika meriamnya membidik si Jenderal Nge yang di awal film menembak si dokter, Max harus kembali menghela napas dan menahan tembakannya ketika melihat si Jenderal itu menyandra si mungil Nancy. Dan akhirnya mereka pun ditangkap dan dibawa ke markas Jerman. Dan ketika mereka ditahan di dalam gudang, masuklah seseorang. Good morning, my friends. Dan ya, ternyata itu adalah si kampret Dietrich. Ternyata Max dan Louis pada saat itu tidak mengeksekusinya, melainkan melepaskannya. Captain, you look so surprised to see me. Setelah itu, Max dan Louis diminta untuk mengambilkan air dari danau untuk keperluan mereka. Namun sebelum pergi dari sana, si Ngehe ini mengatakan sesuatu kepada Nancy. Nancy, I'm sorry about Vio. What do you mean? Dan ketika Max dan Louis mengambil air, di sini mereka terlihat sedikit berdebat tentang apa yang telah mereka berbuat. Apalagi ketika Louis mengatakan bahwa Vera telah tewas yang membuat Max sedikit kesal kepadanya. They killed Vera. Don't you say that. Namun kemudian setelah mengambil air, Max dan Louis diminta untuk bertarung melawan salah satu prajurit Nazi bernama Bronson yang memiliki postur tubuh seperti Aderai. Max dan Louis pun jelas menolaknya karena mereka berdua tidak ada satupun yang mau bertarung. Si Jenderal pun menyeret Nancy memaksanya untuk bertarung. Badan doang gede, rendahnya harga diri ketika si Bronson itu benar-benar memukul Nancy hingga tersungkur. Sementara Louis dan Mike tak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi sambil dipegangi. Namun ketika melihat Nancy terpukul, Louis berhasil melepaskan diri dan langsung menyelamatkannya. Dan pada akhirnya mau tidak mau Louis harus bertarung melawan si Bronson untuk menggantikan posisinya Nancy. Dan pertarungan yang sangat tidak seimbang pun terjadi. Come on, Louis. You got it. Come on, Louis. Setelah pertarungan yang sangat membagongkan itu selesai, pada malam harinya di gudang Max dan Louis sedang merencanakan pelarian. Namun seperti apa rencananya masih mereka pikirkan. Namun scene film berfokus kepada Louis dan Nancy. Dengan kebaikan Louis yang rela bertarung demi Nancy, Nancy pun memberikan sedikit hadiah kecupan kepadanya.
Kemudian pada esok paginya Louis mengatakan kepada Kapten Beckett bahwa ada satu cara untuk kabur, yakni ketika Louis dan Max mengambil air di danau, ia hanya diawasi oleh satu prajurit Nazi dan disitulah kesempatannya untuk berontak dan menjalankan rencananya. Namun si Kapten mengatakan jangan memperdulikan dirinya, larilah dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada jika kesempatan itu benar-benar ada. Go home. Enjoy your life. Leave this all here, Louis. Understood? Yes, sir. Kemudian pada saat mengambil air di danau, Max memberikan jimat keberuntungannya yang merupakan sebuah korek api kepada Louis. Dan dengan tekad yang kuat dan tak menunda-nunda lagi, mereka pun langsung menjalankan rencananya. Habeks. You ready? Ya, Max pun langsung menerkam prajurit itu. Tapi tanpa ia sadari bahwa si prajurit itu memiliki senjata berupa pistol. Sehingga dalam perkelahian itu Max mendapatkan beberapa tembakan di perutnya. Namun tak lama kemudian Louis yang memiliki kesempatan pun langsung menembak prajurit tersebut. Menyadari Letnan Maxwell terluka cukup parah, Louis sempat berpikir untuk membatalkan rencananya. Namun Maxwell sendiri memerintahkan Louis untuk meninggalkannya dan tetap menjalankan misinya karena kini Max telah mengorbankan dirinya. Jika rencananya dibatalkan, alangkah sia-sianya perjuangan Max yang telah melumpuhkan si prajurit tadi. Melihat para prajurit Nazi yang mulai berdatangan, Louis pun akhirnya lari ke dalam hutan. Tak memiliki senjata untuk melakukan perlawanan terakhirnya, Max mengambil sebuah granat dari tubuh musuhnya yang telah tewas. Dan ketika si Bronson mendekat dan hendak menembaknya, inilah yang terjadi. Dan ternyata kejadian itu tak hanya disaksikan oleh Louis, tapi juga dilihat oleh Nancy, yang membuat Nancy dan juga Kapten Beckett cukup terpukul. Come here, Nancy. Come here. Who was it? Maxwell. Dan ternyata ketika keadaan sedikit agak kondusif, Louis pun kembali dari hutan untuk menyelamatkan Kapten Beckett dan juga Nancy. Dengan menggunakan mode senyap, Louis berhasil melumpuhkan salah satu penjaga persenjataan. Setelah itu, Louis pun mengambil beberapa senjata dan bahan peledak lainnya untuk digunakan sebagai pengalihan perhatian dan juga jebakan. Kemudian Louis pun mulai memasang beberapa bom rakitannya yang siap ia ledakan. Kemudian si Jenderal pun mengeluarkan Kapten Beckett dan juga Nancy untuk dijadikan sandera agar Louis mau menyerahkan diri. Jika tidak, sang Jenderal tidak segan-segan untuk menghabisi Beckett dan juga Nancy. How many you get? How many of your men are dead? 5? More? Namun yang paling mencengangkan adalah ternyata Pera juga ada di sana dan masih hidup. Selama ini Pera dikurung di sebuah tenda. Pada saat itu Pera juga dikeluarkan untuk dijadikan sandera dan si Jenderal pun mulai mengoceh meminta Louis untuk menyerahkan diri secepat mungkin. Namun ketika si Jenderal mulai menghitung mundur, inilah yang terjadi. 5, 4, 3, 2. Ya, pasukan Nazi pun mulai panik sementara Pera, Nancy dan juga Kapten Beckett dimasukkan kembali ke dalam gudang. Kembali kepada para pasukan Nazi yang masih kebingungan mencari keberadaan Louis. Padahal kita tahu Louis ada di antara mereka. Pada akhirnya Louis pun berhasil menyelinap masuk ke dalam gudang. Pada saat di dalam gudang itu, Pera bertanya, "Di mana Maxwell?" Dengan polosnya Louis pun menjawab bahwa ia tidak ikut. Where's Maxwell? Maxwell's not coming. Kemudian mereka pun keluar dari gudang untuk kabur menggunakan mobil yang sudah tersedia di sana. Dan ketika mereka hendak tancap gas, muncullah si Jenderal ngehe dengan menodongkan senjata. Namun dengan sigap Kapten Beckett menembaknya lebih dulu, yang kemudian Pera pun ikut menembakinya. Surrender immediately. Kemudian Sin Pila memperhatikan dari tempat lain yang ternyata Dietrich sedang mencoba membidik si Kapten Beckett. Namun ketika Nancy melihat tepat ke arahnya, Dietrich pun mengurungkan niatnya.
Dan scene beralih kepada pasukan rescue Amerika yang sedang berkemas dan menunggu pasukan Amerika yang terakhir. Dan pada saat itu, Louis yang lupa mencopot bendera Nazi dari mobil yang dikendarainya sempat akan diserang oleh pasukan rescue. Namun untungnya ketika pasukan itu hendak menembaknya, Louis langsung mengibarkan bendera Amerika sehingga pasukan rescue itu menahan tembakannya. Wait, those are Americans. Dan ini semua menjadi akhir dari film kali ini. Dan iya, film pun tamat sampai sini. Aduh, sedikit review guys. Menurut pendapat saya, ini film flat banget, datar aja gitu dari awal. Cuma di menit-menit akhir aja lumayan sedikit seru ketika mereka tertangkap pasukan Nazi. Jadi agak sedikit ada aksi gitu. Sebenarnya ini film kayak film layar lebar jir. Cuman yang main orang-orang bule dan didukung dengan alat proper, jadi lumayan ketolong. Ya lumayan lah. Coba aja kalian tonton film aslinya deh, dan kalian bisa nilai sendiri. Ya udahlah ya, segitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subrek, 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 subrek. Pengisian subtitle guys, manual guys. Pembuatan kok pengisian sih. sorry sama aja kali ya. Oke guys.